bangga lewat video ini. Tapi sebelumnya, 1. Siapkan hati. 2. Siapkan Alkitab. 3. Duduk yang manis ya. 4. Jangan hanya nonton, tapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Haleluya adik-adik. Wah, bagaimana kabarnya di rumah? Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Semua siapkan hatinya. Kita mau katakan pujian kita bersama-sama. Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin setiap kami, biar ibadah yang kami lakukan hari ini menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Dan setiap adik-adik yang berada di rumah, mereka dapat bertumbuh bersama-sama lewat ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita menaikkan pujian kita bersama-sama, bertambah-tambah dalamnya. Bye.
Oke adik-adik, kita akan persiapkan untuk kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kasih anugerah-Mu Bapa yang baik. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan. Rasanya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa yang baik. Dan urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sayangnya Tuhan, kami akan siap, kami persiapkan hati kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dan melompat bagi Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kita hari ini dengan judul Tuhan Sumber Kemenanganku. Ya kan? Nah adik-adik, Kak Beni mau cerita seorang tokoh Alkitab, ya, di mana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seorang pemuda yang luar biasa, yaitu namanya adalah Daud. Daud ini ya adalah seorang penggembala domba. Dia adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa. Ya, dia memiliki banyak saudara. Di antaranya 3 orang kakaknya bekerja menjadi seorang tentara bagi Israel. Kakak yang pertamanya yang bernama Eliab, yang kedua Aminadab, dan yang ketiga adalah Syama. Nah, mereka ini adalah orang yang bekerja sebagai tentara bagi Israel. Sedangkan Daud seorang gembala domba. Dah, adik-adik, suatu hari ketika kakak-kakaknya berada di medan perang, Daud diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya, sehingga dia pergi mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Setibanya di medan perang, ya, dia melihat kakaknya berperang, berkumpul bersama tentara-tentara yang lain. Ya, tentara Israel berhadapan dengan barisan tentara Filistin. Ya kan? Nah, Daud menghampiri tentara Israel dan dia mendengar tentara Filistin, yaitu yang dipimpin oleh Goliat, mencemooh barisan tentara Tuhan, mengejek, menghina tentara Israel. Sehingga Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, ya, sehingga dia bilang, siapakah ya orang Filistin yang tidak bersunat ini? Berani-beraninya dia mencemooh barisan tentara Allah, kata Daud. Kemudian kakaknya mendengar, ya kan? Kakak-kakaknya mendengar Daud dimarahi. Daud dimarahi oleh kakak-kakaknya, sehingga sampailah kepada Raja Saul apa yang dilakukan oleh Daud. Kemudian Daud dipanggil oleh Saul. Ya, Daud menghadap kepada Saul. Kemudian tidak lama kemudian, setelah mereka berbincang-bincang dengan Saul, Daud diutus ke medan tempur, medan perang untuk melawan tentara Filistin. Daud disuruh pakai baju perang, yaitu baju cira, lengkap dengan ketopong, ya kan, dengan pedang. Tetapi Daud tidak bisa memakai baju perang itu. Karena apa? Karena terlalu berat, sehingga dia tidak bisa berjalan. Sehingga Daud hanya beralatkan tongkat. Kemudian Daud pergi menjumpai kakak-kakaknya dan berperang melawan tentara Filistin. Setibanya di medan perang, ya, Daud dan Goliat berhadapan-hadapan. Daud datang membawa senjatanya, yaitu tongkat dan 5 buah batu dan umban. Kemudian Daud berkata, engkau akan diserahkan oleh Allah ke tanganku, kata Daud. Terus Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Jadi adik, kalau kita pikir-pikir ya, coba kalau adik-adik bayangkan, Daud itu badannya tinggi seperti raksasa. Mengapa Daud berani menghadapi? Nah adik-adik, kalau dipikir-pikir, ya, Goliat itu badannya tinggi besar, ya nggak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi Daud datang kepada Goliat, ya, itu bukan karena dia sok berani, bukan dia sosok jagoan, tetapi memang dia memiliki iman. Daud memiliki iman bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat, dengan mengandalkan Tuhan. Dengan senjata yang dia miliki, dia sanggup mengalahkan Goliat. Nah adik-adik, ternyata memang benar.
dengan umpan yang dilempar oleh Daud, Goliat terkena, putus, kena di jidatnya, sehingga Goliat pun tergeletak, dan Daud memotong kepala Goliat. Nah, adik-adik bayangkan, Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Bagaimana caranya kok bisa Daud bisa mengalahkan? Ya karena Daud disertai oleh Allah. Ya, dia percaya bahwa sumber kemenangan yang akan dia raih adalah itu berasal dari Tuhan. Sumber kemenangannya adalah Allah. Sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat. Bahkan Goliat itu badannya tinggi besar, sedangkan Daud masih kecil. Goliat itu tingginya kurang lebih 6 hasta tingginya. Bayangkan adik-adik, Daud itu sangat tinggi, ya sangat pendek, sedangkan Goliat sangat tinggi. Tetapi karena Daud memiliki iman, ya iman yang dia miliki, dia bisa mengalahkan Goliat yang tinggi, sehingga Allah memberikan kemenangan bagi Daud. Ya adik-adik, jadi adik-adik, inilah contoh Daud ya yang memiliki iman yang sanggup mengalahkan musuh sebesar apapun musuhnya. Daud sanggup mengalahkan Goliat. Bukan hanya di situ, ketika dia menggembalakan domba, ketika dombanya dimakan, diterkam oleh singa atau beruang, ya Daud ya menyelamatkan domba-dombanya. Dia kalahkan singa, dia robek mulut singa itu. Kenapa? Karena Daud ya disertai oleh Tuhan. Karena sumber kemenangan Daud adalah Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Goliat merupakan gambaran masalah dan ujian. Ya, mungkin masalah adik-adik, masalah kakak sebesar Goliat, ya kan? Sebesar Goliat, tapi kita mampu mengalahkan masalah itu ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, jadi apapun masalah adik-adik, apapun masalah kita, pergumulan adik-adik, apalagi sekarang, ya kan? Adik-adik pusing bagaimana sekolahku, jangan khawatir, Tuhan kasih solusi. Tuhan Yesus memberi kemenangan bagi adik-adik. Jangan takut sama virus corona, ya kan? Jangan takut sama virus corona sekarang. Tetapi ya, tetap dengan cara apa? Adik-adik jaga kesehatannya, jaga kebersihannya, dan juga jaga jarak, ya kan? Nah, adik-adik, inilah yang didapat oleh Daud, yaitu kemenangan dari Allah. Sumber kemenangannya dari Allah. Bagaimana agar kita memperoleh kemenangan yang dari Allah? Ya tidak gampang adik-adik, tidak datang sebegitu saja. Daud memperoleh kemenangan ya tidak dengan datang begitu saja, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia suka memuji Tuhan. Jadi apa sih Kak yang harus saya lakukan agar saya memperoleh kemenangan dari Tuhan, kemenangan, sumber kemenangan kita yang dari Tuhan? Kita harus ada beberapa hal yang harus kita lakukan adik-adik. Kalau adik-adik, bagaimana ketika ujian supaya mendapat nilai yang baik? Tentunya adik-adik harus belajar, berdoa, kemudian belajar. Nah, begitu juga kita untuk memperoleh kemenangan seperti Daud, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berdoa. Nah, adik-adik harus berdoa, ya kan? Jadi adik-adik harus berdoa, ya minta Tuhan, berserah sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku tidak mampu. Tuhan Yesus, aku besok mau ujian. Tuhan Yesus, bagaimana sekolahku sekarang? Tuhan akan beri jawaban bagi adik-adik. Seperti Daud, dia berdoa kepada Tuhan, ya sehingga Tuhan mengurapi Daud dan memberi dia kemenangan. Ya kan? Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Ya, di rumah adik-adik rajin baca firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di situ Allah berfirman kepada bangsa Israel agar mereka memperkatakan hukum Taurat, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kita adik-adik di rumah
baca firman Tuhan, ya, rajin membaca firman Tuhan siang, pagi, malam, ya, sehingga Tuhan memberikan kemenangan bagi adik-adik dan kakak-kakak juga. Jadi adik-adik, seperti itulah Daud, dia memperoleh kemenangan yang bersumber dari Allah. Kemenangan itu tidak datang begitu saja. Jadi adik-adik harus berserah kepada Tuhan, ya. Kemudian Tuhan akan bekerja dan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, video sekolah minggu untuk kelas kecil sudah selesai. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam video yang baru, dan kita akan beribadah bersama-sama serta bertumbuh bersama-sama. Jangan kemana-mana ya.